Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sejawat guru kimia di SMA. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hetty Sulastri. Sekolah induk saya adalah di SMA Negeri 2 Bandung. Saya guru DPK di SMA Pasundan 2 Bandung. Pada kali ini, saya akan menampilkan video tentang materi yang saya ajarkan di bulan Agustus, yaitu materi kelas 12 tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut, atau yang kita sebut sebagai konsentrasi zat terlarut. Untuk memahami tentang sifat koligatif larutan, terlebih dahulu para siswa harus memahami dulu tentang apa itu tentang larutan. Larutan adalah campuran yang homogen antara pelarut dan zat terlarut. Kita misalkan larutan gula. Di dalam larutan gula terdiri dari air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Kenapa air dikatakan sebagai pelarut? Karena kita tahu bahwa pelarut itu menyatakan komponen yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan di sini gula sebagai terlarut karena terlarut itu menyatakan komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan. Satuan konsentrasi yang akan kita bahas di dalam sifat koligatif larutan ini, yang pertama adalah tentang molaritas. Molaritas simbolnya adalah M besar. Yang kedua adalah molalitas, simbolnya adalah M kecil. Dan yang ketiga adalah fraksi mol, simbolnya adalah X. Molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas menyatakan mol zat terlarut dalam 1 liter larutan atau mol per liter larutan. Secara matematis kita tuliskan M sama dengan N per Pi. Atau M sama dengan gram terlarut per MR terlarut kali 1000 per mililiter larutan. Sebagai contoh, kita misalkan, jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, di mana MR ureanya adalah 60, maka molaritas larutan adalah, kita masukkan rumus tentang molaritas tadi, yaitu M sama dengan gram terlarut per MR terlarut kali 1000 per mililiter larutan. Kita masukkan dari yang diketahui tadi, di mana gramnya adalah 6, MR-nya adalah 60, kali 1000 per 500. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 0,2. Selanjutnya, tentang molalitas. Apa itu molalitas? Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Atau secara matematis kita tuliskan M sama dengan N per kilogram pelarut, atau M sama dengan gram terlarut per MR terlarut kali 1000 per gram pelarut. Contohnya,
Jika dalam 250 gram air terdapat 6 gram urea, di mana mR ureanya adalah 60, maka molalitas larutan adalah, kita masukkan lagi ke dalam rumus molalitas yang sudah kita bahas tadi, di mana M sama dengan gram terlarut per mR terlarut kali 1000 per gram pelarut. Kita masukkan apa yang diketahui dari soal. M sama dengan gramnya adalah 6, mR-nya adalah 60, kali per 1000 per 250 massa pelarut. Dan hasil yang kita dapat adalah 0,4. Selanjutnya, tentang praksimol. Apa itu praksimol? Praksimol atau simbolnya X menyatakan di sini ada dua, ada praksimol zat terlarut, ada praksimol pelarut. Praksimol menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau perbandingan mol pelarut terhadap mol total larutan. Kalau kita tuliskan secara matematis, untuk praksimol terlarut sama dengan N terlarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. Untuk praksimol pelarut, N pelarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. Jika dijumlahkan antara praksimol terlarut dan praksimol pelarut, jumlahnya adalah 1. Selanjutnya kita contoh soal untuk praksimol. Sebanyak 2 mol urea dilarutkan dalam 8 mol air. Pertanyaannya, tentukanlah praksimol zat terlarut dan praksimol pelarut. Untuk praksimol terlarut, yaitu di sini sebagai terlarutnya adalah urea, mol ureanya adalah 2, dibagi mol urea ditambah mol air. Sehingga hasil yang didapat adalah 0,2. Sedangkan untuk praksimol pelarut, di mana di sini pelarutnya adalah air, mol airnya adalah 8, dibagi mol urea ditambah mol air, sehingga hasil yang kita dapat adalah 0,8. Kalau kita jumlahkan antara praksimol terlarut dan praksimol pelarut, yaitu 0, ditambah 0,8, hasilnya adalah 1. Nah, materi yang sudah Ibu berikan tadi, bisa kalian kerjakan latihan soalnya di rumah. Ini ada 3 buah soal, mencakup soal molaritas, molalitas, dan praksimol. Jangan lupa kalian kerjakan dengan teliti. Nah, untuk video kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kalian berlatih terus, supaya kalian bisa paham tentang satuan konsentrasi. Kalau kalian memahami satuan konsentrasi ini, mudah-mudahan kalian untuk menyelesaikan soal-soal sifat koligatif larutan akan kalian lebih mudah mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.